dong dadang katanya gitu. Wah, kadang kenapa dong, tolong dong, gua keluar. Wah, tahunya si dadang yang tidur di pojok kesurupan juga. Gue pegangin nih sialnya. Gue sendirian, megangin, temen gue kadang berani. Bertemu lagi dengan saya, Wise, di channel Wadah Misteri. Dan di video kali ini kita kedatangan narasumber Bang Irawan. Ya, betul. Ya, Bang Irawan, biasa dipanggil siapa, Bang? Bang Idung. Bang Idung. Oke, Bang Idung. Ini katanya banyak banget pengalaman dari Bang Idung sendiri. Lumayan banyak sih, nggak banyak banget, tapi lumayan ada. Di mana, Bang? Biasanya tuh ngalamin hal-hal kayak gitu. Apa Bang Idung bisa ngerasain gitu? Punya kelebihan? Enggak sih, cuma emang gue punya pengalaman yang serem-serem aja kebanyakan gue di villa. Oh, berarti sering nginep sama teman-teman di villa gitu ya? Betul. Oke, bisa langsung diceritain kali, Bang ya? Bisa langsung aja. Oke, kalau gitu kita mulai ceritanya dari sekarang. Jadi gini, gue punya temen kerja di salah satu tempat dugem di daerah kota. Oke. Itu banyak temen gue di situ. Gue masih bengal-bengalnya lah, masih mabok, masih apa. Tiba-tiba ada salah satu temen gue ulang tahun. Pengen liburan ke villa, salah satu villa di daerah Puncak. Oh iya. Banyak banget. Oke, dah tuh janjian tuh. Oke. Besok ya kita berangkat malam Sabtu apa gitu berangkat ke situ. Akhirnya singkat cerita nih, berangkatlah. Berangkat ke cerita, gua nyampe situ sore. Sore, dan dulu waktu itu belum ada handphone yang belum semarak sekarang handphone. Tahun Android berapa? Itu 2004-an 2005-an dah. Iya. Itu teman gue bawa Tustel, kayak Kodak jam dulu, Kodak tuh. Akhirnya gue nyampe situ sore, terus gue foto-foto itu di nyampe villa dulu, akhirnya pada ini ya, tuh villa itu enggak, jadi modelnya panjang bro, bukan rumah kotak, rumah gini, tapi dia modelnya kayak letter U gitu, bukan? Enggak, kayak letter I, tapi I-nya agak gede, panjang. Jadi panjang villanya. Dan itu nggak ada kolam renangnya, tapi ada halaman. Halaman. Dan kayaknya itu emang disediain halaman itu buat sesuatu, buat acara apa kalian villa, karena ada lampu tembaknya ke arah lapangan itu, ke taman itu, ke lapangan itu deh. Benar. Ada gitu. Nah, gue nyampe situ senang-senang kan. Teman gue bilang, wah nggak ada kolam renangnya nih, kurang asik. Tapi kurang lengkap. Ya, mau gimana lah gitu berarti. Akhirnya foto-foto tuh, pohon itu di sekeliling itu gede-gede. Itu villa kalau nggak salah sebenarnya di pinggir jalan. Jadi nggak jauh dari jalanan yang dia belok ke kiri waktu itu nggak salah, langsung ke atas itu langsung villa. Nggak terlalu villa itu. berarti. Jadi villa itu sebenarnya cuma sendiri doang sih. Belakangnya perkampungan orang. Nah, pada saat itu tiba-tiba gue foto-foto. Akhirnya teman-teman gue ini ngeberesin, yuk kita bikin acara di lapangan aja. Lapangan aja nih, oke. Cara apa tuh, Bang? Cara, ya tau lah anak muda. Bukan game-game gitu. Bukan minum-minum. Meja dikeluarin semua, disusun di lapangan itu panjang. Itu semuanya. Meja dari mana? Dari villa, dalam ada meja, meja. Kan meja-meja kita bawa kita angkut ke situ. Di luar aja yuk, bangku-bangku juga angkut keluar biar enak nih. Ada gue di depan tuh, di depan taman itu tuh, taman itu. Sambil nyanyi, gue main gitar. Temen gue bawa drum yang tam-tam yang pengamen itu tuh, bawa itu nyanyi. Ceweknya ada beberapa orang gitu, lumayan banyak, lakinya juga banyak juga. Akhirnya gue disitulah minum. Wah, diracik namanya. Ini nggak untuk dicontoh nih. Iya, jangan. Itu lagi zamannya bengal. Iya, benar.
itu minuman mahal-mahal bro, namanya bartender di kota. Iya, Bukan minuman yang murah-murah, itu mahal-mahal yang sekali minum langsung bisa naik gitu. Iya benar. Nah tiba-tiba jam 12 malaman nih teman gue datang lagi sama cewek. Oh, nyusul. Datang sama cewek nyusul, tapi cewek itu langsung tidur di kamar. Kalau nggak salah kamar ada 4. Tapi manjang semua. Satu lantai doang. Manjang, jadi kamar pintu dari sini, di kiri sini. Nah, ini kamar mandi, kamar. Nah, ini pojok teras buat nongkrong-nongkrong di sini. Nah, ini lapangannya di sini, gitu. Ya udah itu pas gitu, temen gue datang nih. Dulu namanya Bim. Datang, apa kabar? Langsung lah tuh kita minum nih bro. Mantep lah, jujur gue udah celeng. Udah ngejoprak dah gue. Cuman masih bisa sadar. Iya, masih sadar dikit. Nah, di sini cerita anehnya yang mulai. Temen gue cewek tiba-tiba batuk nggak berhenti. Sampai gue yang mabuk aja sadar, ini orang cewek kasihan amat batuk kok sampai kayak begini, nggak berhenti. Gue sempet bangun tuh, sempet melek, woi kasihan tuh, kasih air hangat, minumin air hangat, gue bilang gitu kan. Iya dong, udah ada tuh. Akhirnya udah dikasih minum air hangat, terus dia nggak sembuh juga. Udah bawa masuk gitu kan, bawa masuk digendong sama teman gua. Digendong begini nih sama teman gua. Sendiri teman gua. Pas baru 3 langkah jalan ini teriak. Temen gue langsung hilang banget, jatuh, ngamuk deh. Teriak-teriak. Gue yang tadinya mabuk berat, langsung drop, langsung sadar. Gue samperin, gue nggak ngerti, tiba-tiba langsung pleng. Wah, ada apa nih? Langsung pleng sadar itu, ngamuk dah. Akhirnya gue giniin, udah buruan, bawa masuk buruan. Takutnya sama orang kampung gak enak dikirim dia apa-apain nih gitu kan. Bener, orang teriak-teriakan, kakinya udah gini. Akhirnya bawa masuk tuh sama temen gue. Ditaruh di kamar nomor 3 dari kanan nih. Dari kanan. Oh, kamar mandi berarti. Di kamar mandi 1, 2, 3. Kita taruh di kamar nomor 3 dari kanan. Ditaruh di situ kan, matanya begini semua nih. Sambil putih semua. Wah, matanya itu hitamnya ke atas. Iya benar ya, putih kan berarti. Tapi masih kelihatan hitam, tapi pandangannya ke atas. Gitu. Udah gini. Gitu. Ketawa-tawa. Enggak ketawa, kayak orang rintik. Gitu. Wah, sumpah. Pas itu temen gue kan pada, wah kita dalam keadaan mabuk semua. Baca yasin gimana? Pada mabuk semua. Iya, belum di junub ya ibaratnya gitu. Kok begini. Dan temen gue bingung dong. Sama gue juga bingung. Kadang megangin tangannya, gue megang kakinya. Gue ingat kata orang kan kalau orang jempolnya. Kesurupan itu jempol. Iya benar. Pijitan gue baca yang gue bisa, yang gue inget. Tetep aja gini. Gitu mukanya. Wah, serem dah. Untung aja banyak orang di situ. Berarti kalau gue di villa cuman berdua atau bertiga, 4, gue kagak tahu dah. Untungnya banyak. Gitu. Nah, di teman gue ini dari tempat kerjaan teman gue ini non muslim. Dia non muslim. Dia coba ngobatin, dibisikin. Pakai caranya dia. Dengan cara agamanya dia mungkin ya, karena kita bingung, kita nggak ada ngerti kayak gitu. Udah tuh, wah dibisik-bisikin, koknya gue megangin aja dia ngamuk. Nah, teman gue satu namanya Dadang. Dia ngelongok ke kamar gitu kan, dan manggil gua, Don, masih, coba lihat. Gua lihat sama dia tuh, masih ngamuk kan.
ya salah ini mah kalau di sini, bilang gitu. Akhirnya lu mau kemana ya? Gue mau tidur aja. Terus tidur mana? Di situ tuh pojok tuh, udah ada tuh. Dia bawa tikar kecil, tidur di pojokan. Jadi di kamar sudut, enggak? di sudut. Bukan di kamar, dia tidur di sudut bangunan. Padahal anak sindiran juga, dia tidur di situ. Nah pas gitu, yang cewek ini lagi diurusin, kesurupan, masih mukanya masih gini, masih matanya melotot, masih gini. Lama-lama udah agak mendingan nih. Udah agak mendingan, teman gue teriak dari luar, manggilin gue, Idung, Dadang dong. Gue langsung. Yang tadi di pojokan itu. Iya, tapi yang teriak bukan Dadang ya, teman gue yang di luar. Ngasih tahu gue, Dadang kenapa nih? Dadang, katanya gitu. Wah, Dadang kenapa dong? Tolong dong. Gue keluar. Tahunya si Dadang yang tidur di pojok, kesurupan juga. Gue pegangin nih sialnya. Gue sendirian, megangin, temen gue kadang berani. Gue pegangin, gue lehernya kan? Lehernya, dang, sadar dang. Gue bilang gitu kan, udah kesurupan. Ngomongnya bahasa Sunda. Suara beda? Apa suara dia? Suaranya beda. Ngomongnya bahasa Sunda. Matanya merah, ngeliatin gue. Ngomong, itu pada saat di kesurupan, gue lagi ngurusin di kesurupan. Ingat nggak yang gue cerita pertama tuh, yang ada cewek datang malam nyusul? Oh iya, sama temennya cowok. Iya benar. Nah itu cewek keluar, nama cowoknya. Mungkin ada berisik kali ya, ada apaan nih? Itu cewek bangun, dia keluar, cewek keluar, akhirnya nyamperin. Gue ngeliat dia, jelas banget dia nyamperin gue, mau ngeliat gue ini ngurusin Dadang yang kesurupan. Belum nyampe, brak, jatuh. Kesurupan juga. Jadi 3 orang tuh malam kesurupan. Dibopong, diangkat, ditaruh di kamar nomor 4. Nomor 4 dari kamar mandi. Iya, jadi di belakang gue nih. Terakhir. Di belakang gue. Dadang kan di sini, ini kamar terakhir nih, sini nih. Udah tuh urusin. Wah, kita ada panik dong, 3 orang kesurupan barengan. Kayak begitu. Ini paniknya, tapi alhamdulillahnya yang kesurupan pertama udah nggak teriak-teriak. Udah mendingan kali. Dia udah mendingan, nggak teriak-teriak. Gue lagi ngurusin Dadang. Nah herannya nih, tiap nih cewek yang terakhir kesurupan itu teriak. Dadang teriak juga. Resonasi. Ngomong bahasa Sunda yang artinya jangan ganggu istri saya. Artinya dia ngomong bahasa Sunda, gue lupa ngomongnya apa sih. Jangan ganggu pamajikan aing. Kalau nggak salah gue ingatnya begitu. Dia melototin gue injek lehernya. Bukan gue berani, karena gue saking ketakutannya, gue anak-anak, bantuin gue bilang, kadang berani bantuin gue injek lehernya, gue injek. Saking takutnya tuh gue. Orang kalau udah takutnya udah over itu bakalan jadi berani. Iya benar. Gue injek lehernya, gue sampai itu matanya masih melototin gue, matanya merah. Tiap ceweknya ini teriak, dia masih teriak. Solusinya bingung gua. Gimana solusinya? Akhirnya salah satu dari kita manggil orang kampung. Iya, panggil orang pinter ya bang. Orang kampung situ, karena kan pas banget belakangnya perkampungan situ. Panggil orang kampung situ. Nah pas udah kayak gitu, akhirnya orang kampung datang nih. Orang kampung datang, periksa yang pertama kesurupan dulu nih. Oh ini udah mendingan. Tapi dia masih bengong sama teman gue di gambar kecil. Jangan bengong. Kerasukan lagi. Dia cengar-cengir. Kita masih takut juga ngeliat dia karena belum sepenuhnya masih cengar-cengir. Dung, nama gue siapa? Idung. Saya bilang, biar gue tahu udah sadar gitu kan. Tapi masih gini. Masih begitu. Akhirnya ngurusin teman gue nih, Dadang nih. Gue lupa kayak gimana urusannya, tiba-tiba tuh orang dari kampung ini ke cewek yang ketiga cewek ini ke dalam. Ini udah ditangani sama teman gue. Ke dalam sebelum orang kampung datang,
ingat nggak yang orang non muslim? Oh iya, orang pakai caranya dia. Cara non muslim itu juga bisikin yang ketiga nih. Yang ketiga dibisik, pokoknya dibaca-bacaan dengan bacaan agama dia kali ya. Yang gua nggak nyangka itu tiba-tiba tuh cewek ngamuk. Mau dibisikin sama temen gua itu tiba-tiba dia ngamuk. Dia ngamuknya begini, ngomong dengan suara yang berubah jadi suara kakek-kakek. Nenek-nenek. Jadi suara nenek-nenek. Dia tiba-tiba ngomong kayak begini. Gue skip ininya ya. Cuman dia nyebutin intinya gini. Siapa Tuhan lo? Gue nggak kenal sama Tuhan lo. Dia ngomong begitu. Tapi dia nyebutin nama Tuhannya, cuman gue nggak sebutin. Iya. Gue nggak kenal sama Tuhan lo, dengan suara serak dia ngomong gitu sambil melotot. Lo ngapain bisik-bisikin gue dengan nama-nama Tuhan lo gitu. Dia demi Allah Rasulullah dia nyebut Tuhan gue Allah. Kata orang kesurupan nenek tuh yang kesurupannya. Tuhan gue Allah, gue nggak kenal sama Tuhan lo. Lu nggak usah coba-coba buat nyembuhin gue, bilang gitu. Yang gue kenal Tuhan gue Allah, bukan Tuhan lu. Gitu. Wah, gue kaget dong. Akhirnya gue tarik tuh orang. Gue tarik bro. Sorry, maaf bro. Udah bro ya, bilang gitu. Iya dong, maafin gue cuma niatnya pengen nolong. Ya nggak apa-apa. Cuma udah ada penolakan, gue bilang. Biar kasih kita kesempatan, ada mau datang, gue bilang, orang kampung sini. Jadi siap-siap dong, katanya. Akhirnya udah itu nggak lama orang kampung tuh datang kan. Orang kampung tuh datang, gue lupa sama urusan Dadang kayak gimana. Intinya dia udah urusin sama temen gue dah, gue ngurusin yang cewek yang perempuan ini. Datang orang kampung, pakai sarung, dipijit kakinya, ditanya begini. Akhirnya ditanya kan orang kampung, ini siapa? Tiba-tiba itu berubah jadi suara kakek-kakek. Saya kakek, saya nggak ganggu, saya cuma menengok cucu. Kata yang orang kampung lah, maaf kakek udah ganggu, ini cucu kakek katanya. Iya, ini cucu saya katanya gitu. Berarti kemungkinan bukan dari villa itu bang ya? Nggak ngerti juga. Tapi dia ngomong kayak begitu kan. Akhirnya ya udah, kalau kasihan sama cucu keluar. Kasihan. Wah udah nih katanya, kayaknya udah hilang, udah inian, coba tunggu aja bentar katanya. Udah merem. Tiba-tiba dia abis setelah dibilang kayak begitu, ini cewek ini melotot, bangun duduk kayak orang apa sih dari tidur gitu, langsung bangun duduk langsung begini, langsung tiba-tiba nyamperin gua. Gua kira nyamperin gua, nggak taunya dia ke belakang gue. Buka hordeng, breng, ternyata tuh jendela. Di balik jendela itu adalah kayak tanah tinggi yang rumput, ada alang-alang. Alang-alang tinggi deh. Gue kaget dong, waduh. Nggak lama dari dibuka jendela, lama itu seberapa detik deh ngelongok keluar gini, pingsan. Untungnya ada gue di samping itu, bener pingsannya ke gue. Oh iya, jatuh ke gue, gue pegangin begini kan. Weh, cowoknya masih bisa ngelucu. Pas gue udah pingsan, cowoknya langsung ngomong gini, kirim ke gue. Ya, masih aja. Gue pegangin, gue bilang, emang SMS gue kirim buat gue begitu kan. Masih aja. Sini pegangin. Nah udah tuh gue pegangin, gue angkat lagi, gue tidurin lagi. Dan udah tidur gitu, gue keluar, alhamdulillah nih, Dadang udah sembuh. Wah udah sembuh nih, mungkin disembuhin kali ya. Gue ingetnya gue lagi ngurusin Angni nih. Dadang udah sembuh. Pas gue keluar, gue bilang, Dang, lu nggak apa-apa dong katanya. Ya udah, akhirnya kita mutusin untuk pulang tuh malam, nggak nyampe pagi. Ya pulang semua. Tapi keadaan si yang
cewek terakhir ini masih pingsan. Masih pingsan. Udah pulang. Ya, akhirnya kita mutusin pulang. Kita pulang, yuk kemas semua. Gak beres nih, gue bilang gitu kan. Pulang nih. Kemas semua, semua surat. Nah, keadaan cewek ini kan masih pingsan yang satu nih. Terpaksa kita pulang. Kita gendong dulu. Kita mau masukin mobil, ada kira-kira 3 mobil. Kita masuk pulang, hari jam berapa kira-kira? Jam 3:30. Jam 3 aja 3:30 balik tuh. Balik, mampir di pom bensin. Keadaan cewek itu masih pingsan. Isi bensin dulu. Dan orang yang muslim ini ngeliatin lagi ke cewek itu. Yang terakhir ini yang masih pingsan. Dia keluar, ngomong ke gua. Dung, sorry Dung, ini kayaknya setan ngikut nih, bilang gitu. Ah, lu yang bener lu, bilang gitu. Pikiran gue, lu tadi aja diusir gitu kan, apa ya, gue masih percaya sama lu gitu. Cuman gue mikir, yang bener lu. Gue mencoba untuk percaya, tapi aku enggak, mungkin tadi gak hilang kan udah. Karena tuh berhenti lagi di mana gitu, pokoknya berhenti sebentar. Itu di pom bensin nggak kenapa-napa tuh, cuman temen lu merasa itu aja. Mau ngikutin, masih ngikutin tuh setannya di cewek tuh. Berhenti lagi. Gue lupa berhenti dia, pokoknya berhenti sebentar, berhenti. Akhirnya tuh cowok orang non muslim itu ngeliatin lagi ke mobil gua, cewek itu ngomong ke gua lagi, Dung, bener Dung, ini setannya ngikut katanya gitu kan. Serius lo, gue bilang gitu, serius. Ya udah, ya mudah-mudahan sih hilang dah, gue bilang gitu kan, karena kita udah jauh nih dari tempatnya. Dan pada saat gue baru keluar villa tuh, itu gue mandang tempat yang tadi tuh, yang bekasku pada mabuk, sumpah mistik, serem bener kayaknya gue ngeliatnya. Serem beda aja dari yang sebelumnya lu lihat. Ya karena udah ada rasa deg-degan, udah ada rasa takut, udah rasa apa itu lapangan gue liat kayaknya, kelihatan gue beda kayaknya. Nggak kayak yang pertama kali lu enak gitu, itu udah goib, makanya udah goib dah. Udah deg-degan, udah ngeliat tuh udah nggak enak ada tuh, udah berantakan, botol apa semua udah berantakan. Lu balik lagi apa gimana tuh? Enggak, pas gue mau keluar, pas gue mau keluar villa mau pulang kan lewat pasti kan ngeliat tuh lapangan. Iya sih, bener. Flashback tadi sebelum gue balik, gue arah mau pada naik mobil nih, itu sumpah tuh penglihatan gue di situ kayaknya tuh serem aja dah. Tuh lapangan, meja-meja pada terbalik, bangku pada terbalik. Ini set, serem amat jadinya, gue bilang. Harus gue balik tuh. Udah gitu kembali ke cerita yang awal ya, yang dia gue berhenti 2 kali nih. Dia bilang masih ngikut nih Dung setannya. Dia bilang tuh, oh ya udahlah, ntar juga hilang kali. Akhirnya singkat cerita sampai Jakarta nih. Gue ke kantor temen gue dulu. Jadi di kota tuh. Yang di kota itu kan, karena kan kalau nggak salah hari libur lah. Intinya libur, gue kantor tuh datang semua situ makan apa. Tiba-tiba salah satu dari teman gue itu ada yang punya handphone yang ada kameranya. Walaupun kameranya masih VGA atau masih apa gitu ya, 2 megapiksel itu dia punya handphone tuh ada ke kameranya. Akhirnya dilihat itu benar, pada saat kita foto-foto di situ ada yang ngikut kakek-kakek nenek di salah satu itu. Sekarang kalau handphone sekarang bisa diedit. Handphone dulu yang masih VGA, yang handphone fotonya nggak jelas gitu. Aplikasi nggak ada dulu ya. Itu ngikut di situ. Gue lihat semua kan, benar-benar ada kakek-kakek sama nenek di situ ngikut foto sama gue. Jelas tuh. Ya pokoknya ya dari yang lainnya muda semua, dia berdua tua. Enggak, maksudnya dia di foto itu jelas atau burem atau jelas kakek orang 2 gitu. Orang di tengah-tengah kita nih. Itu kakek sama nenek-nenek belum. Dalam hati gue, ini dia kali ini, gue bilang. Iya, gue juga mikirnya langsung ke situ. Oh, ini dia nih. Udah tuh kita pada makan nih. Akhirnya udah simpan fotonya, simpan. Yang punya handphone nggak berani nyimpan. Terus mau dikirim nggak mau kirim kemana? Yang lain belum ada punya handphone cuma paling punya kayak
poliponik Iya, gitu ya. poliponik ya, Nokia yang Hitam putih deh ya. ya, kan yang masih nggak ada layarnya, mungkin cuman huruf angka doang gitu kan ibaratnya. Akhirnya dia nggak berani dihapus. Gua nggak berani gua nggak berani, kalau mau kirim ke siapa nih? Ya kita nggak punya handphone bagus, nggak punya ini, akhirnya dihapus lah tuh, karena dia nggak berani nyimpen. Akhirnya pulang nih, akhirnya gue pulang, nyampe deket rumah gua. Deket rumah gua ada warung Indomie. Itu warung Indomie 24 jam. Nah, gua nyampe itu pagi lah. Pagi udah jam 7:30 udah. Oh iya. 8 jam 8-an gitu kan nyampe. Gua balik, gua tidur. Tiba-tiba gua samperin sama temen gua yang dari kota itu. Oh, yang punya acara itu. Punya itu kan, samperin. Dung. Kalau nggak salah namanya ceweknya Ina. Dung, Ina kesurupan lagi dong. Di mana? Di warung itu tuh depan. Yang ketiga tuh atau yang pertama? Yang ketiga, yang terakhir, yang ikut katanya teman gue ikut setan. Iya. Gua lari ke sana, bener kesurupan ngomong. Gua nggak seneng dengan suara serak. Dia ngomong, gua nggak seneng. Tempat gua lu kotorin. Oh, yang dari sana. Agak seneng gitu. Wah, akhirnya teman gua coba yang punya handphone kan, telepon dong ke sono. Telepon, assalamualaikum Bang, tolong tempat kita yang ini tolong dibersihin ya gini. Iya, ini udah lagi dibersihin kok, katanya gini. Enggak, setan yang ikut sini kok. Astagfirullahaladzim Bang, bener. Gitu. Dia minta sana dibersihin. Iya, tenang aja Dek, kita lagi bersihin kok gitu ya. Udah telepon udah aman tuh, udah tetap masih kesurupan. Akhirnya kita minta tolong sama orang pintar dekat rumah kita cari. Akhirnya dapet gitu kan, akhirnya dia nih diobatin. Alhamdulillah kelar semua, akhirnya tenang dah tuh. Wah udah nih, nggak ada apa-apaan lagi pikiran gue kan begitu. Pokoknya ajib dah, 3 orang kesurupan bareng-bareng. Iya. Aduh, beda-beda. Jadi gimana ya? Nah, ini ada yang ketinggalan, lupa gua ada yang ketinggalan satu. Jadi waktu cerita yang kesurupan terakhir nih, yang inget nggak yang gue lagi megangin temen gue yang kesurupan dadang, dia lewat mau ke tempat gua. Oh, yang cewek ketiga itu. Cewek ketiga itu sama cowoknya kan. Ternyata sebelumnya cewek itu kebangun gara-gara berisik gua, terus dia mau kencing. Oh. Dia mau kencing, dia ke kamar mandi. Pas mau ke kamar mandi, itu dia cerita cowoknya cerita pas udah selesai. Udah selesai sama gue, akhirnya dicerita. Di kamar mandi ada kakek-kakek. Dia ngomong sama cowoknya, yang di kamar mandi ada orang. Nggak ada. Cowoknya masuk ke kamar mandi, lihat. Nggak ada orang. Ada itu kakek-kakek, ada orang di dalam. Nggak ada. Bilang gitu, akhirnya nggak tahu dia jadi kencing apa enggak, pokoknya intinya ada lihat kakek di dalam kamar mandi. Akhirnya gue ngeliatnya pas dia ke arah gue, terus langsung jatuh tadi tuh. Tapi yang gue heran, yang dia masuk di villa itu kenapa kakeknya? Iya sih. Tapi pas udah nyampe ke sini tiba-tiba yang di villa gitu. Dia gua nggak senang tempat gue dikotorin. Mungkin gini apa ya? Kalau menurut gue nih ya. Jadi ada yang mau ganggu setan sono gitu Bang, ya kan? Jadi dia mau ganggu cucunya, makanya dilindungin sama kakeknya gitu mungkin. Yang bikin gue heran lagi, temen gue bahasa Sunda. Yang dadang itu. Nah, dia orang Betawi Tulen, ngomongnya Sunda. Iya betul. Mana suaranya ini lagi apa sih namanya? Bukan suara dia gitu. Iya. Ya itulah pengalaman gue salah satu yang serem lah menurut gue. Oke, kalau gitu terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya guys, dan bersama Bang Irawan ya, Bang Idong. Sampai jumpa di video selanjutnya, dadah.